duduk mas. Ya Mbak. Karena lagi situasi pandemi, mohon pakai hand sanitizernya dulu ya. Ya Mbak. Jadi masnya sekarang bagaimana kabarnya saat ini? Baik atau merasa cemas atau bagaimana? Alhamdulillah saya datang di sini dengan keadaan baik Mbak, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Mbak. Ya. Jadi masnya ke sini berarti ada keperluan dengan saya. Coba mas ceritakan apa yang Anda rasakan sekarang, apa yang perlu Anda katakan. Coba katakan kepada saya, barangkali saya bisa membantu. Gini Mbak, saya kan di sini sudah sekitar 4 sampai 5 tahunan, sekitar 4,5 tahunan di sini di Kalimantan sini. Saya di sini tujuan awalnya kuliah Mbak. Saya berasal dari keluarga yang tergolong kurang mampu, dan orang tua saya menyuruh saya untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Dan kebetulan di sini saya nyampe di sini kuliah Mbak, dan barusan lulus sekitar 2 bulan yang lalu. Awal masalahnya begini Mbak, saya akan sampaikan semuanya pada Mbak. Yang pertama, saya baru lulus 2 bulan dan permasalahan muncul sebelum wisuda kemarin Mbak. Sebelum wisuda saya merasa cemas dan saya merasa sungkan sama orang tua saya, tidak enak sama orang tua saya karena nggak bisa mendatangkan beliau-beliau dari rumah untuk datang ke sini. Yang pertama, kendala biaya Mbak. Yang kedua, setelah lulus saya juga masih merasa menjadi beban keluarga Mbak, karena belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, belum bisa menjadi penopang hidup keluarga juga, soalnya kan di rumah ekonomi lagi hancur-hancurnya Mbak, seperti itu. Saya dulu berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Saya sebetulnya ketika sudah wisuda ini saya mau pulang Mbak, tapi terkendala biaya, nggak punya ongkos pulang. Dan itu pun kalau saya pulang takutnya menjadi beban keluarga untuk selanjutnya, untuk kedepannya seperti itu Pak. Itu gimana ya solusinya ya? Baik, permasalahan masnya seperti itu ya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana contoh kehidupan mas sehari-hari? Atau mas itu tipikal orang yang pendiam, atau masnya itu introvert? Coba masnya ceritakan kepada saya. Gitu. Begini Mbak, kehidupan sehari-hari saya sewaktu kuliah, setelah kuliah saya pulang Mbak, nggak mengerjakan aktivitas apapun. Saya kuliah ya kuliah, ketika pulang di kosan saya mengerjakan tugas, habis itu ya sudah Mbak, menghabiskan waktu sisa kuliah itu atau sisa setelah kuliah itu di kos saja Mbak. Dan ketika keseharian saya berkumpul dengan orang yang mungkin tergolong itu aja Mbak. Saya nggak punya banyak teman di sini karena mungkin saya cenderung orangnya pendiam Mbak, seperti itu. Jadi di sini memang lingkup pertemanan masnya itu tergolong yang sedikit. Mungkin masnya juga memilih teman gitu ya kalau dalam siklus pertemanan seperti itu. Ya seperti itu Mbak. Jadi kalau menurut pendapat saya, cobalah masnya itu terbuka sedikit dengan teman-teman, karena kita tuh kan juga makhluk sosial, kita harus berinteraksi kepada orang lain, kan kita nggak mungkin hidup di sini itu tanpa bantuan orang lain. Jadi coba masnya itu bergaul, gimana ya, masnya itu masuk ke dalam lingkaran pertemanan mereka. Coba agar masnya mengetahui ada nggak lowongan pekerjaan di sini kan. Gimana ya, mas, temennya mas juga ada yang bekerja kan, sudah? Ada Mbak. Ya, temannya mas juga ada yang bekerja, anak rantau atau juga anak asli Kalimantan? Beberapa orang, kebanyakan sih anak sini asli Mbak, dan anak perantauan juga ada sih yang udah bekerja tapi masih sedikit Mbak. Kan kalau orang yang sudah bekerja kebanyakan ya pengetahuannya tuh luas, wawasannya mereka luas, informasi yang mereka dapat pun juga banyak ketimbang masnya yang masih belum bekerja seperti itu. Cobalah masnya
masuk ya ke dalam lingkar pertemanan mereka. Masnya ya gimana ya, kan masnya aku tuh tipikal orang yang pendiam. Mungkin masnya nggak pernah lah cangkruk-cangkruk seperti itu. Coba masnya bergaul dengan mereka, melakukan pendekatan sesuai masnya, sesuai ya mas bisa. Kalau masnya merasa nyaman, ya alhamdulillah. Karena gimana ya, orang itu kalau kita sudah berteman dengan orang yang banyak, insya Allah wawasan kita pun juga luas, informasi yang kita dapat pun juga banyak. Nanti kalau masnya sudah berteman dengan mereka, masnya nanti minta informasi tentang pekerjaan, tentang lowongan, agar masnya tuh di sini juga bisa bekerja, bisa mempunyai tabungan untuk pulang dan juga untuk biaya hidup di sini. Masnya di sini juga ngekos atau bagaimana? Saya ngekos, Mbak. Ya, masnya kan juga ngekos di sini. Masnya yang Anda rasakan sekarang bagaimana? Masnya cemas atau masnya bagaimana? Saya terutama yang saya rasakan saat ini, terus terang Mbak ya, saya cemas. Soalnya apa? 2 bulan saya udah lepas dari tangan keluarga, belum mempunyai pekerjaan, dan hati kecil saya mengatakan ingin segera untuk membahagiakan orang tua di rumah, minimal mendapatkan pekerjaan ataupun enggak saya punya modal untuk pulang. Dan saya masih dilema dari kedua hal itu, Mbak. Di sini saya akan mengambil teknik desensitisasi sistematik. Jadi maksud dari sistem itu, dari teknik itu adalah dimana masnya itu membayangkan di posisi masnya itu terendah sampai masnya itu mempunyai masalah tertinggi, sampai masnya itu menjadi bahagia, menjadi sukses lah, seperti itu. Masnya apakah pernah membaca biografi tentang Khairul Tanjung? Pernah, Mbak? Ya, beliau kan masa hidupnya kan juga susah. Dulunya waktu masih kecil sampai beliau muda pun kan juga susah. Beliau juga pernah merintih hidup dari nol sampai sekarang pun. Sekarang beliau juga sudah sukses, sudah meraih hasil jerih payah beliau, seperti itu. Contoh dari teknik ini adalah Mas menutup mata, habis itu membayangkan di posisi beliau lah. Saya menginginkan masnya di posisi beliau. Coba mas yang membayangkan ada di posisi Pak Khairul. Apakah mas bisa? Insya Allah Ya. bisa. Mari kita memulai teknik ini ya mas. Coba masnya menutup mata. Ya, saya akan membacakan sedikit tentang biografi beliau dan semoga masnya bisa meresapi ya. Coba sekarang masnya membayangkan ada di posisi Pak Khairul. Sekarang masnya itu juga masih susah, masih belum bisa makan yang enak, masnya masih belum bisa jalan-jalan sesuai yang mas mau. Setelah itu mas sekarang membayangkan mas sekarang nggak bisa makan, mas lagi susah. Terus mas sekarang dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan, masnya yang pendiam sekarang lebih bisa aktif, lebih bisa kumpul bersama kawan-kawan yang lainnya, lebih nggak berdiam diri lah intinya. Jadi masnya sekarang lebih bisa berinteraksi dengan mereka, masnya bisa cangkruk-cangkruk, lebih bisa lebih bisa ngobrol dengan mereka. Sekarang masnya sedang mempunyai teman yang amat sekali banyak. Masnya itu mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Setelah itu coba sekarang masnya membayangkan kalau sekarang mas membuat lamaran pekerjaan. Setelah itu mas menaruh di tempat itu dan masnya keterima. Dan mas di situ mempunyai teman yang banyak karena masnya juga sekarang bisa berkomunikasi dengan mereka yang mas itu bisa berkumpul lah dengan mereka. Mas itu bisa bergaul yang akrab dengan mereka. Masnya di situ betah 1 bulan. Dan di saat itu mas menerima gaji yang pertama kali mas dapat. Contoh sajalah 3 juta per bulan. Masnya sudah memegang uang 3 juta. Masnya
bisa mengatur keuangan Mas sendiri. Jadi 1 juta untuk Mas makan, untuk kehidupan Mas selama di sini selama 1 bulan tuh 1 juta cukup nggak cukup, harus cukup untuk makan lah, kan Masnya juga masih muda seperti itu. Yang 500.000 nanti untuk biaya kos, dan sisanya itu bisa Mas untuk tabungan, bisa dimasukkan ke tabungan buat bekal kalau Masnya nanti pulang menemui orang tua, pulang ke desa lah, pulang kampung. Sisanya itu bisa Mas buat untuk tabungan kalau Masnya memang di sini nggak betah untuk bekerja, jadi Masnya bisa mencari pekerjaan di sana, di rumah Mas sendiri, di kampung halaman. Nah itu nanti uangnya bisa untuk tabungan Mas sebelum Mas bekerja. Coba nanti Masnya berpikir sekarang berpikir, membayangkan kalau sekarang Masnya sudah mempunyai uang yang banyak, mempunyai tabungan yang cukup untuk Mas pulang. Setelah itu Mas bisa pulang, bisa pulang menemui keluarga. Masnya mempunyai tabungan yang cukup untuk membelikan oleh-oleh mereka, mempunyai bingkisan lah untuk mereka memberikan. Masnya coba membayangkan oleh-oleh khas dari Kalimantan itu apa. Contoh saja lah saya makanan, masnya membawakan mereka makanan khas dari Kalimantan, dan Masnya sekarang sedang menaiki pesawat untuk terbang ke kampung halaman Masnya. Sekarang Mas sudah bisa masuk ke halaman rumahnya Masnya sendiri. Sekarang Mas bisa bertemu, menatap wajah dari keluarga Mas, dan Masnya bisa mengasih apa yang Mas tadi bawakan, bingkisan oleh-oleh dari Kalimantan. Dan raut wajah dari keluarga Mas itu yang sangat bahagia ketika Mas pulang, ketika Masnya membawakan oleh-oleh khas dari sana. Dan mereka mereka tuh senang lah Masnya pulang, dan mungkin mereka nggak berharap Mas untuk terbang ke sana lagi, dan mereka berharap Masnya untuk bekerja di sini saja, karena mereka menginginkan Masnya nggak jauh lah dari keluarga seperti itu. Coba bayangkan sekarang Masnya sudah bekerja lagi di sini. Kalau memang Masnya nggak betah di sana, Masnya sudah bisa bekerja di sini, sudah mempunyai pekerjaan yang layak, mempunyai gaji yang cukup lah untuk Masnya untuk ke depan. Sekarang bayangkan Masnya itu sedang di atas rata-rata di umur Mas. Jadi Mas sekarang sudah mempunyai sepeda motor, sudah bisa membangun rumah, bisa mencicil rumah, bisa membahagiakan keluarga, tabungan Mas juga cukup. Ya coba sekarang Masnya itu masuk di lingkungan seperti itu. Coba Masnya masuk di lingkaran. Sekarang Masnya sudah sukses, Masnya sudah meraih kesuksesan dengan hasil kerja keras Masnya tadi. Bagaimana Masnya, sudah tidak cemas, sudah bisa menangkap apa yang tadi saya bicarakan? Ya, alhamdulillah. Sekarang Masnya bisa membuka mata. Bagaimana tadi hasil dari teknik yang kita lakukan? Apa yang Mas rasakan? Atau masih cemas, atau sudah merasa puas dengan apa yang tadi saya bicarakan? Alhamdulillah, ketika saya mengikuti instruksi dari Mbak, memejamkan mata dan membayangkan beberapa hal tersebut, untuk saat ini kondisi saya semakin membaik, Mbak. Sudah nggak cemas lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang Masnya sudah lebih tenang, sudah lebih lega dengan hasil pembahasan yang kita bicarakan tadi. Semoga apa yang saya katakan tadi bisa membantu Mas lebih ke depannya,
masnya lebih tenang lagi dan lebih teratur untuk kehidupannya. Dan masnya juga jangan gampang mengeluh karena memang hidup ini juga penuh dengan cobaan. Ya, terima kasih saran yang diberikan kepada saya dari Mbak kepada saya. Semoga apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang disampaikan kepada saya bisa menjadi pedoman untuk saya ke depannya, bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi, Mbak. Amin. Terima kasih juga untuk masnya karena sudah mempercayai saya sebagai konselor ya. Ya, Mbak, sama-sama. Berhubung waktu sudah menjelang malam, menjelang larut malam, saya izin pamit dulu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.